Halo, kembali lagi di Klinik Bimbel. Kali ini kita mau membahas soal-soal tentang elektrolisis. Langsung saja ya, untuk soal yang pertama, bagian A itu ada larutan CaCl2 dengan elektroda C. Nah, larutan. Oke, kita cek dulu untuk reaksi yang di katoda. Dia kan berupa larutan. Kalau larutan ada 3 kemungkinan seperti pada teori kemarin, yaitu kalau bermuatan 2H+, kalau ada unsur H-nya, atau kalau misalkan kationnya merupakan golongan 1A, 2A, Al, dan Mn, dan yang ketiga kalau misalkan kation selain yang di atas. Oke, jadi ada 3. Nah, sekarang kita cek dulu. Untuk yang 1A, itu CaCl2 bisa diuraikan menjadi Ca2+ ditambah Cl- sebanyak 2. Berarti katodanya itu kan menggunakan Ca2+. Ca2+ itu golongan 2A ya. Berarti nanti yang bereaksi itu adalah 2H2O ditambah 2E menjadi H2 ditambah 2OH-. Selanjutnya untuk reaksi di anoda itu dilihat elektrodanya. Apakah inert apa tidak inert. C itu merupakan elektroda inert atau stabil. Maka ada 3 ketentuan, apakah dia mengandung O, apakah tidak mengandung O, atau ada OH-nya. Nah, di sini untuk anodanya itu Cl- ya. Kalau Cl- berarti dia tidak mengandung O, berarti yang bereaksi itu adalah si anion itu sendiri, yaitu 2Cl- menjadi Cl2 ditambah 2E. Selanjutnya kalian cek apakah di katoda sama anoda itu ada kation sama anionnya. Kalau ada, berarti nanti ketika dijumlahkan yang atas juga ikut. Ternyata ada ya di bagian anoda. Berarti ini juga ikut disertakan untuk saat nanti dijumlahkan. Nah, karena jumlahnya sudah sama, nanti kan bisa saling coret tuh. Berarti kita jumlahkan dulu. Lalu 2Cl sama 2Cl itu hilang. 2E sama 2E itu juga hilang. Sehingga nanti hasil akhirnya itu adalah CaCl2 ditambah 2H2O menjadi Ca2+ ditambah H2 ditambah Cl2 ditambah 2OH-. Nah, bagian yang ini itu kita akan gabungkan. Sehingga hasilnya adalah CaCl2 ditambah 2H2O menjadi CaOH 2 kali ditambah H2 ditambah Cl2. Jangan lupa di katoda itu mengalami reduksi, kalau anoda itu mengalami oksidasi. Makanya di sini dari 2- menjadi Cl2. Selanjutnya langsung ke 1B. Larutannya itu adalah CuSO4. Kita uraikan dulu aja. Cu2+ menjadi SO4 2-. Kemudian menggunakan PT. Oke, kita cek dulu reaksi yang ada di katoda. Reaksi di katoda itu Cu. Cu itu apakah golongan 1A 2A? Jawabannya tidak. Jadi itu masuk ke dalam kation selain yang berunsur ada H-nya ataupun yang berunsur golongan 1, 2, Al dan Mn. Maka yang bereaksi itu adalah Cu. Katoda kan reduksi. Berarti biar reduksi itu Cu2+ menjadi Cu. 2+ menjadi 0 ya biloxnya, berarti reduksi. Nah, karena di kiri ada muatan 2, di kanan nggak ada, berarti biar netral itu dikali 2E. Kemudian di anoda itu karena elektrodanya itu PT, berarti masuk ke inert. Kalau inert SO4 2- itu mengandung O, berarti nanti yang bereaksi itu adalah 2H2O menjadi O2 ditambah 4H+ ditambah 4E. Selanjutnya apakah ada unsur dari antara ini yang ada di katoda atau anoda? Jawabannya ada, yaitu si Cu, berarti nanti ikut dijumlahkan.
Nah, biar bisa saling coret, maka untuk yang katoda itu kita kali 2. Kenapa dikali 2? Untuk menyamakan elektronnya. Kemudian udah itu aja ya. Oh, yang atas juga kali 2. Kenapa? Karena Cu2 plusnya biar sama-sama 2. Yang bawah kita kali 1. Maka menjadi nanti kita coret dulu. 4E sama 4E coret. Cu sama Cu coret. Sudah. Maka sisanya adalah CuSO4 sudah dikali 2 ya. Kemudian ditambah 2H2O menjadi 2Cu ditambah yang atas dulu aja biar tidak tertinggal, 2SO42- ditambah 2Cu ditambah O2 ditambah 4H+. Nah, yang ini bisa kita gabungkan menjadi H2SO4 2 kali. Bener ya? Ditambah 2Cu ditambah O2. Ini masih sama, jadi hasil akhirnya itu seperti ini. Selanjutnya untuk yang C, larutan NiNO3 diuraikan menjadi Ni plus ditambah NO3 min. Untuk katodanya, karena bentuknya larutan dan dia bukan golongan juga, berarti nanti yang bereaksi itu adalah Ni-nya. Biar reduksi berarti Ni plus menjadi Ni, berarti ini ditambah elektron. Untuk anodanya dia mengandung O, berarti nanti yang bereaksi itu adalah elektrodanya itu Ag. Ag itu berarti non-inert. Kalau non-inert berarti elektrodanya yang bereaksi menjadi Ag plus E. Nah, karena ada Ni-nya ikut, berarti yang atas juga harus dihitung atau dijumlahkan. Apakah kita perlu mengkalikan dulu? Apa sudah setara? Sudah ya, E-nya. Oke, kita jumlahkan. E-nya kita coret dulu, nanti Ni juga kita coret. Hanya itu ya. Oke, kalau sudah berarti NiNO3 ditambah dengan Ag menjadi NO3 min ditambah Ni ditambah Ag plus. Nanti NO3 sama Ag itu digabung menjadi Ag NO3 plus Ni. Ininya masih tetap. Selanjutnya untuk yang D itu ada larutan BaNO3. Kita uraikan dulu. Ba-nya berarti Ba1 plus ditambah NO3 1 min. Katodanya Ba itu golongan berapa? Ba itu golongan 2A. Berarti nanti karena dia larutan ya, yang bereaksi itu adalah 2H2O ditambah 2E menjadi H2 ditambah 2OH min. Untuk anodanya, karena ada unsur O, berarti yang bereaksi 2H2O menjadi O2 ditambah 4H plus ditambah 4E. Nah, ini kan nggak ada unsur yang sama di katoda sama anoda, berarti nggak usah diikutkan untuk reaksi atasnya. Tapi kita harus samakan elektronnya. Kali 2, ini kali 1. Sehingga nanti 2E ini kita coret. Terus apalagi? Sudah ya, itu aja. Lalu kita jumlahkan, berarti dapat 4H2O. H2O-nya berarti total 6 ya. 4 ini kan kali 2, 4. Ini tambah 2, berarti 6H2O. Kemudian 2H2 ditambah 4OH min
ditambah O2 ditambah 4H+. OH- sama H+ nanti digabung menjadi 6H2O, 2H2 ditambah O2 ditambah 4H2O. Gini, 2H2O. Apakah benar? Kita coba cek. Hanya di sini 4. Oh, sebentar. Ini benar ya. Di sininya 4 ya. 4. Oke. Di sini hanya 12, di sini 8 tambah 4 12 juga. O-nya 6, di sini O-nya 4 sama 2, 6. Berarti sudah sama, maka ini hasilnya. Selanjutnya untuk yang E. Selanjutnya untuk nomor 1E. Di situ leburan AlCl2. Harusnya seperti ada kesalahan soal ya, harusnya AlCl3 karena Al itu muatannya adalah 3+ ditambah 3Cl-. Nah, untuk katodanya karena leburan berarti si Al itu sendiri. Katoda itu terjadi reduksi ya, berarti Al3+ menjadi Al, kita tambah dengan 3E. Kalau anodanya karena dia inert tapi bukan tidak mengandung O, berarti nanti si anion itu sendiri karena mengalami anion itu oksidasi berarti menjadi Cl2. Nah, Cl- menjadi Cl2 gini ya, ditambah 2E. Karena ada unsur-unsur yang diketahui, karena ini itu ada di katoda atau anoda, berarti nanti ikut bereaksi. Jadi kita perlu menyamakan reaksinya terlebih dahulu. Ini kita kali 3, ini kita kali 2 biar bisa dicoret E-nya. Kemudian yang ini juga kita kalikan 2. Kenapa? Biar Al jadi 2Al. Yang ini kan Al-nya juga kali 2. Berarti nanti bisa dicoret. Maka kita dapat 2AlCl3 menjadi 2Al3+ ditambah 6Cl-. Katodanya berarti 2Al3+ ditambah 6E menjadi 2Al. Anodanya berarti 6Cl- menjadi 3Cl2 ditambah 6E. Setelah itu bisa kita coret E-nya. Cl-nya juga bisa kita coret, 2Al-nya bisa kita coret. Maka nanti didapatkan 2AlCl3 menjadi 2Al plus 3Cl2.